Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, jumpa kembali dengan saya Ustaz Arif dalam pembelajaran matematika wajib. Dan kali ini kita masuki pertemuan yang ketiga dari bab yang keenam, masih membahas komposisi fungsi dan fungsi inverse ya. Ada 4 pembahasan pokok di bab 6 ini ya. Kemarin kita sudah pelajari 3, sekarang tinggal yang terakhir yaitu yang inverse. Oke. Inverse fungsi atau fungsi inverse gitu ya. Sebenarnya inverse fungsi dan fungsi inverse sebenarnya istilah yang berbeda ya, tapi oke, nanti kita pelajari lah apa itu inverse fungsi. Jadi gini ya, perhatikan nih, kita akan membahas konsep inverse terlebih dahulu nih ya, karena kita mesti harus paham inverse itu seperti apa konsepnya ya. Kalau konsepnya paham, insya Allah mudah dalam mengerjakan soalnya. Perhatikan, ketika ada suatu fungsi f ya, ketika ada suatu fungsi f di mana fungsi f ini memetakan himpunan A ke himpunan B. Ini fungsi f ya. Jadi dari A ke B ini dipetakan atau dipetakan oleh fungsi f. Nah, maka kalau dibalik pemetaan dari B ke A ini namanya f inverse ya. Disimbolkan seperti ini. F pangkat min 1 ya, min satunya di atas. F pangkat min 1. Ini bacanya f inverse ya, atau inverse dari fungsi f gitu ya. Oke. Jadi konsepnya sederhana, ketika kita punya suatu fungsi f yang memetakan ya, ini ya, suatu fungsi f yang memetakan himpunan dari A ke B, maka yang dimaksud dengan inverse fungsi f atau f inverse ya, yang dimaksud f inverse adalah suatu pemetaan yang memetakan himpunan B ke A ya, dengan pemetaan sebaliknya. Ya, dengan pemetaan sebaliknya. Artinya gini, kalau di A ada X, ya, misalkan kalau di A, di himpunan A ada elemennya ada X, kemudian di B elemennya ada Y, sementara X ini ketika dipetakan oleh fungsi F itu hasilnya adalah Y, sehingga Fx sama dengan Y, ya, Fx sama dengan Y, ini Fx sama dengan Y, maka ketika di inverse menjadi F inverse Y sama dengan X, ya. F inverse Y sama dengan X gitu ya. Nah, jadi cuma kebalikan saja, cuma dibalik saja. Misalkan ini kalau 1 dipetakan ke 2 oleh fungsi F, nah, maka 2 dipetakan ke 1 oleh fungsi F inverse gitu ya. Jadi semua saling kebalikan saja, inverse gitu ya, saling kebalikan saja. Oke. Nah, tolong dipahami yang ini ya, yang saya kotakin ini. Ketika ada Fx sama dengan Y, Fx sama dengan Y, maka otomatis F inverse Y pasti sama dengan X. F inverse Y sama dengan X. Jadi ditukar ya, antara X yang di dalam kurung ini dengan Y yang di sebelah kanan sama dengan, ini ditukar saja, fungsinya sudah berubah menjadi inverse ya. Jadi ketika nanti ada soal, ada fungsi F disuruh nyari inverse-nya, nah, maka mudah saja, tinggal ditukar saja antara unsur atau elemen yang berada di dalam kurung ini dari fungsi F ini, ditukar saja dengan elemen yang berada di ruas kanan dari sama dengan ini ya. Ditukar saja, X-nya keluar, Y-nya masuk, kayak gitu ya. Nah, ini sudah menjadi F inverse. Pun sebaliknya, ketika diketahui F inverse, kita disuruh mencari F-nya, fungsi F-nya. Nah, maka tinggal ditukar saja. Misalkan F inverse Y sama dengan X, berarti F-nya apa? Ya, X-nya masuk ke kurung, masuk ke dalam kurung, Y-nya keluar ke ruas kanan. Ya gitu saja ya. Sehingga jadi Fx sama dengan Y. Nah, ini konsep ini harap dipahami betul, karena nanti setelahnya nanti kita akan bahas latihan-latihan soal yang mungkin cukup kompleks, sehingga harus betul-betul memahami konsep ini. Contohnya begini. Diketahui fungsi f, yang fungsi f ini memetakan himpunan A ke B sebagai berikut ya. Nah, ini fungsinya disajikan dalam diagram panah ya, dari A ke B. 1 dipetakan
ke 2, 2 dipetakan ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8 ya. Kalau kita apa namanya? Kita cari relasinya, berarti relasinya adalah eh, setengah dari gitu ya, setengah dari. Satu itu setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Dan ini fungsi ya, dan ini fungsi. Ingat lagi materi fungsi di bab 5. Ini fungsi, kenapa fungsi? Karena setiap elemen di domainnya di himpunan A semuanya punya punya pasangan dan pasangannya satu ya. Tidak ada yang selingkuh dan tidak ada yang jomblo gitu ya. Jadi semua elemen di domain ini semuanya punya pasangan. Empat-empatnya punya pasangan dan pasangannya cuma satu. Maka ini fungsi. Nah, maka inverse dari fungsi, kita suruh nyari ini ya. Tentukan F2. F2. Karena F-nya tadi definisinya adalah F adalah memetakan dari A ke B. Jadi definisi ini juga penting ya. Kalau di sini tidak diberi panah F-nya arahnya kemana ya, maka lihat definisi ini. F-nya dari mana ke mana? Dari A ke B. Ya, berarti dari A ke B. Artinya F2 berarti apa? Nah, berarti 2 dipetakan kemana oleh fungsi F. Nah, berarti F2 nilainya 4 gitu ya. F2 hasilnya 4. Nah, F inverse 2 berapa? F inverse 2. Nah, F inverse perhatikan. Ini F inverse. Berarti dari kanan ke kiri kan gitu ya. Kalau F inverse 2 cari 2 yang di ruas kanan ini. Bukan 2 yang ini ya. Jadi karena ini F inverse. Oke. F inverse 2 berarti nilai berapa? Ya 2 ini pasangannya berapa di ruas kiri ini? Di sebelah kirinya kan 1 ya. Nah, berarti F inverse 2 adalah 1. Gitu ya. Jadi panah kebalikannya saja gitu. Kemudian yang C, F inverse dari F inverse 8. Oh, maka yang pertama kali kita kerjakan adalah F inverse 8-nya dulu. F inverse 8. Berapa F inverse 8 ini? Ya, F inverse ya, berarti dari 8-nya yang di kodomain. Ya, di sini ya. Di kodomain sini 8. Ya, F inverse 8 kan 4 gitu ya. Nah, berarti F inverse tunggu sebentar. Maaf. F ya kita sampai mana? F inverse 8 ya. F inverse 8 nilainya 4 ya. F inverse 8 nilainya 4. Nah, baru F inverse 4 nilainya berapa? F inverse 4 nilainya adalah 2 kayak gitu ya. Oke, gitu. Oke, kemudian ini, apakah inverse dari suatu fungsi juga merupakan fungsi? Nah, kira-kira gimana? Apakah inverse dari suatu fungsi juga merupakan fungsi? Fungsi bukan? Oke, coba kita lihat ya. Misalkan kita punya ini nih. Nah, ini kan fungsi nih, ya. Taunya dari mana ini fungsi? Nah, karena semua elemen di domain ini ada 4 elemen, semuanya punya pasangan dan pasangannya adalah satu. Pasangannya cuma satu ya. Ini sini kan satu nih. Dan semuanya punya pasangan. Oke. Nah, ketika ini di inverse, F inverse, nah, maka jadinya seperti ini. Ya, F inverse berarti panahnya dibalik. Berarti dari B ke A. Ini kan F inverse ya, dari B ke A. Nah, sekarang ini fungsi atau bukan? Bukan ya, karena ada yang nggak punya pasangan. Nah, kalau ada yang nggak punya pasangan pasti bukan fungsi. Dan ada juga yang dia punya pasangan lebih dari satu. Nah, ini juga bukan bahkan apa namanya, melanggar 2 syarat fungsi sekaligus gitu ya. Ada yang jomblo, ada yang selingkuh. Berarti dia bukan fungsi. Artinya apa? Artinya inverse dari suatu fungsi itu belum tentu merupakan suatu fungsi gitu ya. Uh, uh, Tergantung fungsi asalnya. Kalau fungsi asalnya bijektif, maka inverse-nya juga suatu fungsi yang bijektif kayak gitu. Itu ya. Nah, biasanya kalau dalam mungkin di beberapa buku disebutkan kalau inverse dari suatu fungsi hasilnya bukan fungsi, biasanya disebutkan fungsi tersebut tidak punya inverse kayak gitu ya. Gitu lah. Ini konsep saja, ini pemahaman konsep saja. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x minus 1, tentukan f5 dan f inverse 8. Oke. Coba kita kerjakan. Berapa f5? Oh, f5 ini mudah ya. Sudah sering kita bahas. Kalau ada fx sama dengan ini, berarti f5 ya x-nya tinggal diganti 5. Ya kan? Di sini kan dalam kurungnya cuma x ya sudah, berarti karena f dalam kurung 5, x-nya tinggal diganti 5 saja. Berarti 3x min 1, x-nya diganti 5.
3 kali 5 dikurangi 1, 15 kurangi 1, 14. Nah, sekarang yang B. Nah, perhatikan F inverse 8. F inverse 8. Diketahui Fx sama dengan 3x min 1, disuruh mencari F inverse 8. Nah, maka dalam hal ini kita karena F inverse yang diminta adalah 8 itu sudah artinya sudah pasti angkanya 8 gitu ya. Maka tidak perlu sebenarnya kita mencari F inverse X-nya terlebih dahulu gitu ya. Kecuali kalau ditanya F inverse X-nya berapa. Nah, maka kita harus cari dulu F inverse X-nya, baru setelah ketemu baru kita cari F inverse 8-nya. Nah, tapi kita sebenarnya bisa langsung nih dengan menggunakan konsep ini ya, tadi ya, konsep inverse. Ini tuh konsep inverse nih. Ya, ini harus dihafalkan, harus dipahami betul ya. Ya, ini nggak perlu dihafalkan, dipahami saja ya, kan mudah sekali. Kalau ada F dalam kurung A sama dengan B, maka kalau disuruh nyari inverse-nya dari F menjadi F inverse, cukup diapakan? Ditukar antara A dan B-nya. Ya, yang di dalam kurung ini dikeluarkan, yang B-nya dimasukkan ke kurung. Gitu ya. Sudah menjadi F inverse. Gitu ya. Dan ini panahnya bolak-balik. Artinya apa? Kalau dari F inverse suruh nyari F-nya juga sama. Dari F inverse, misalnya diketahui F inverse, suruh nyari fungsi F-nya. Ya sudah, berarti B dan A-nya ditukar saja. Sudah jadi fungsi F. Gitu ya. Nah, sehingga dari soal ini, kita kembali ke soal ini. Kalau ada Fx sama dengan 3x min 1, Fx sama dengan 3x min 1, ini kalau kita hubungkan dengan konsep ini, ya, soal ini kalau kita hubungkan dengan konsep ini, maka yang menjadi A, di sini ada FA, yang jadi A itu X-nya, yang jadi B itu adalah 3x min 1. Semua ini ya, bukan cuma 3x-nya, tapi semua 3x min 1 ini adalah B-nya. Artinya kalau kita mau jadikan F inverse, kan pertanyaannya F inverse. Kalau kita mau jadikan F inverse, maka 3x min 1-nya masukkan ke kurung, yang X-nya yang di dalam kurung ini keluarkan ke ruas kanan. Persis seperti ini. Ya. F inverse dari 3x min 1 sama dengan X. Ya, jadi X-nya keluar, dan 3x min 1-nya masuk ke kurung. Seperti itu. Nah, ini sudah ketemu F inverse. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang ditanyakan F inverse berapa? F inverse 8. Oke, dalam kurungnya harus angka 8. Oke, maka di sini dalam kurungnya kan masih dalam variabel X, 3x min 1. Oke. Nah, sekarang tinggal kita apa ya? Kita ini saja biar 3x min 1 ini menjadi 8, itu berarti X-nya harus diganti berapa gitu ya. Ya, paham ya, insyaallah ya. Jadi agar 3x min 1 ini menjadi 8, karena yang diinginkan yang dalam kurung itu angka 8, maka X-nya harus diganti dengan angka berapa. Oke, nah, maka dengan mudah kita bisa menganalisis ini bahwa X-nya kita harus ganti dengan 3. Ya enggak? Kan kalau X-nya 3 kan 3 kali 3, 9, 9 kurangi 1 jadi 8. Ya kan? Nah, maka substitusilah X-nya sama dengan 3. Atau kalau susah membayangkannya, ya ini 3x min 1-nya disama dengankan 8 saja. 3x min 1 sama dengan 8. Nah, nanti X-nya kan ketemu tuh. X-nya ketemu. Oke, sekarang substitusi X-nya 3. Tadi kenapa 3? Karena supaya yang di dalam kurung ini menjadi angkanya 8. Ya. Kita ganti semua X-nya 3. Semua yang ada X-nya kita ganti 3. Nah, maka menjadi F inverse. 3 kali 3 min 1 sama dengan 3. Ya, 3 kali 3, 9 kurangi 1, 8. Sehingga diperoleh F inverse 8 sama dengan 3. Ini ketemu jawabannya ya. F inverse 8 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Oke. Jelas lah ya. Coba kita lihat contoh yang lainnya. Diketahui fungsi F 7 min 2x sama dengan 5x plus 1. Tentukan nilai F1 dan nilai F inverse minus 9. Oke, yang A dulu. F1, nah perhatikan. F ya. Kalau yang B F inverse. F1. Nah, di soal juga F. Nah, maka soalnya tidak perlu dirubah ini. Karena ini sudah sama-sama F. Nah, kecuali nanti ketika yang B F inverse, oh berarti ini harus dirubah inverse dulu. Yang A dulu karena ini F1, nah perhatikan yang di dalam kurung angkanya harus 1. Sementara yang ini angkanya 7 min 2x. Oke, 7 min 2x. Maka X-nya harus diganti berapa sehingga 7 min 2X itu menghasilkan sama dengan 1. Ya. Kan di awang-awang gitu ya, di analisa itu kan mudah sebenarnya. Ganti berapa? 3 ya. X-nya diganti 3 gitu.
Nah, dari mana dapatnya 3? Ya ini disama dengankan 1 saja. 7 min 2x-nya kita sama dengankan 1 saja. Karena yang diminta F1. Kalau diminta F2 ya tinggal sama dengan 2. F5 ya disama dengankan 5 gitu aja ya. 7 min 2x sama dengan 1 berarti 2x-nya kan berarti jadi 6 ya. Pindah ruas gitu ya. X-nya 3. Nah, sehingga sekarang kita tinggal substitusi X-nya 3. Artinya semua X-nya kita ganti dengan 3. Ketika nemu ada X, maka langsung diganti X-nya dengan 3. Sehingga yang awalnya F 7 min 2x sama dengan 5x plus 1, sekarang kita ganti X-nya dengan 3. Ya, seperti ini, 7 min 2 kali 3 sama dengan 5 kali 3 tambah 1. Nah, sudah. Berarti ketemulah F1 sama dengan 5 kali 3 tambah 1, 16. Ya. Berapa nilai F1? Hasilnya 16. Gitu ya, simple ya. Sekarang yang B. F inverse min 9. Nah, lagi-lagi kita butuh konsepnya. Makanya konsep ini jangan dilupakan. Konsep inverse, ya. Nah, ini akan sering saya ulang-ulang karena ini ya inverse ya konsepnya cuma ini saja. Inverse konsepnya cuma ini saja ya. Oke, sekarang F inverse min 9. Di soal diketahuinya F, fungsinya fungsi F. Ditanyakan fungsinya F inverse. Oke, berarti fungsi F ini harus dirubah menjadi F inverse. Bagaimana caranya? Ditukar antara yang di dalam kurung dengan yang di luar kurung ini ya. Nah, ditukar saja. 7 min 2x-nya keluar. Keluar maksudnya pindah ke ruas kanan. 5x min plus 1-nya masuk ke dalam kurung. Sudah jadi F inverse. Ini ya. 5x plus 1-nya masuk ke kurung. Ini. 7 min 2x-nya keluar dari kurung. Ya, keluar ke ruas kanan. Sama dengan. Ya, selesai. F inverse. Sudah sama kan? Sama-sama F inverse. Nah, sekarang yang diminta dalam kurungnya angkanya harus min 9. Nah, sementara di sini dalam kurungnya masih memuat variabel 5x plus 1. Maka ya 5x plus 1 ini kita sama dengankan min 9 saja. Kan kita menginginkan agar dia jadi min 9. Nah, sudah. 5x plus 1-nya kita sama dengankan min 9. Pindah ruas sampai ketemu x-nya. Ya. Satunya dulu pindah jadi plus 1 pindah jadi min 1 ya. Min 9 min 1 jadi min 10. 5 kali x sama dengan min 10 berarti x-nya min 10 bagi 5 minus 2. Nah, ketemu x-nya min 2 sehingga fungsi f inverse ini kita ganti atau kita substitusi x-nya dengan min 2. Ya, substitusi x-nya dengan min 2 dari fungsi ini ya, fungsi yang f inverse ini sehingga diperoleh nah seperti ini. Yang 5x plus 1 x-nya diganti min 2. 5 kali min 2 tambah 1 ruas kanannya 7 min 2x diganti x-nya dengan min 2, 7 dikurangi 2 kali min 2 ya. Min 2 kali min 2 plus 4 ya. Berarti 7 tambah 4 11. Gitu ya, diperolehlah F inverse min 9 sama dengan 11. Begitu. Cukup simpel ya. Oke, contoh berikutnya. Diketahui fungsi F dalam kurung x kuadrat min 3 sama dengan 4x min 3 per x plus 1. Tentukan F inverse 3. Oke, F inverse 3. Coba. Bagaimana caranya? Ya, sama lah ya. Diketahui fungsi F, suruh dicari fungsi F inverse. Berarti fungsi F ini kita jadikan F inverse dulu dengan cara ditukar. Ya, yang dikurung dengan yang di luar kurung ditukar. Ya, nah, menggunakan konsep ini ya. Ditukar berarti yang F dalam kurung x kuadrat min 3 ini soalnya ya, ini soalnya. Setelah di inverse akan menjadi seperti ini. Oke, 4x min 3 per x plus 1-nya masuk ke kurung, x kuadrat min 3-nya keluar dari kurung. Sudah menjadi F inverse ya. Ini F inverse. Oke. Nah, sekarang yang diminta adalah F inverse 3. F inverse 3 berarti yang di dalam kurung dari F inverse ini 4x min 3 per x plus 1 ini harus kita jadikan 3 ya. Kita sama dengankan 3 saja. Oke, nanti tinggal diolah pakai operasi aljabar sederhana saja ya. Berarti karena ini pembagian sama dengan 3 ya, berarti penyebutnya kita kalikan ke sana ya. X plus 1. Nah, nanti 3-nya dikalikan dengan x plus 1. 3 kali x 3 kali 1 gitu. 3 kali x 3x 3 kali 1 3. Oke, kumpulkan yang x dengan x ya. 3x-nya pindah ruas. Yang angka dengan angka min 3-nya pindah ruas sehingga diperoleh x-nya sama dengan 6. Oke, x-nya sama dengan 6 sehingga kita selanjutnya mensubstitusi x-nya dengan 6. Kita ganti x-nya dengan 6. Di mana? Di yang f atau yang f inverse?
Ya yang F inverse kan yang ditanyakan ini F inverse ya. Disubstitusi yang ke F inverse ini, X-nya diganti 6. Nah, kalau yang dalam kurung ini ketika X-nya diganti 6 kan ketemunya apa 3 ya. Ya kan kata. Ya karena kan dari sini diperolehnya 6 kan asalnya memang dari ketika ini disama dengan 3 ya. Sehingga diperoleh F inverse 3 sama dengan ruas kanannya X kuadrat min 3, X-nya diganti 6. Jadinya 6 kuadrat dikurangi 3. 6 kuadrat 36 kurangi 3, 33. Oke, selesai. Nah, sekarang bagaimana menentukan F inverse X jika diketahui Fx? Oh, ini berarti secara umum ya, secara umum. Kalau yang sebelumnya ada Fx atau ada fungsi F disuruh mencari F inverse tapi dalam kurungnya berupa angka. Ya, kalau dalam kurungnya berupa angka yang sudah pasti itu lebih mudah ya, lebih mudah. Tidak harus mencari F inverse X-nya dulu. Nah, sekarang kalau disuruh mencari secara umum F inverse X-nya, maka ada langkah-langkahnya ya. Ini sebagaimana yang tercantum di Bupena. Pertama, ganti fx-nya dengan variabel y. Oke, kemudian tukar posisi x dan y-nya ya, pindah ruas gitu ya, sampai ketemu x sama dengan ya, penyelesaian dari x. Nah, sampai ketemu x-nya sama dengan apa? Nah, barulah x-nya itu adalah f inverse y. Ya, jadi prosesnya gitu ya. Fx-nya kita sama dengan kan y, kan fx diketahui. Fx-nya kita sama dengan kan y saja. Nah, kemudian pindah ruas sampai ketemu x sama dengan berapa y di sini. X ya, di ruas kiri hanya X saja, di ruas kanan sudah tidak ada X-nya. Nah, X yang X inilah yang bisa kita ganti dengan F inverse Y. Ya, F inverse Y. Kan kalau Fx sama dengan Y, ya, perhatikan ini, kembali ke konsep inverse. Kalau Fx sama dengan Y berarti kan F inverse Y sama dengan X. Ya kan? F inverse Y sama dengan X, gitu ya. Kita lihat contohnya. Diketahui fungsi Fx sama dengan 5x min 3. Tentukan F inverse X. Oke. Ya, perhatikan caranya. Pertama, fx-nya kita ganti dengan y. Sehingga fx sama dengan 5x min 3, fx-nya kita ganti y saja. Y sama dengan 5x min 3 ya. Fx-nya diganti y saja. Y sama dengan 5x min 3. Nah, setelah itu persamaan ini kita olah sampai ketemu x-nya sama dengan berapa? X sama dengan ya, sampai ketemu x sama dengan. Oke, caranya gimana ya? Pindah ruas saja. Karena kita butuhnya x sama dengan, maka yang ada x-nya kita buat sendirian di salah satu ruas ya. Nah, berarti kalau di sini berarti min ya. Kenapa? Oh, ya. Ya. Baik, kita lanjutkan, maaf. Min 3-nya kita pindah ruas ya. Min 3-nya pindah ruas kan jadi plus 3 tuh, y plus 3 ya. Jadi 5x sama dengan y plus 3 berarti x-nya adalah y plus 3 per 5. Ya, 5x 5 kali x, 5-nya pindah kan jadi pembagian tuh. Y plus 3 per 5 itu x-nya. Nah, x-nya inilah yang dimaksud dengan f inverse y. Jadi x itu adalah f inverse y. Ya. X itu karena gini kan fx sama dengan y. Fx sama dengan y berarti f inverse y sama dengan x. Nah, jadi x-nya kita ganti dengan f inverse y sama dengan y plus, ini ruas kanannya sudah sama ya, y plus 3 per 5. Nah, ketemulah f inverse-nya. Nah, cuman di sini variabelnya masih y. Yang diminta variabelnya x, f inverse x. Maka tinggal ganti saja y-nya dengan x. Ya, f inverse x sama dengan x plus 3 per 5. Selesai. Ya. Oke, satu soal lagi. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5 per 3x plus 4. Tentukan f inverse x. Ya. Sama caranya, fx-nya kita rubah sebagai y. Jadi y sama dengan 2x plus 5 per 3x plus 4. Kemudian kita olah persamaan ini sehingga diperoleh x sama dengan ya. Ya, sehingga diperoleh pokoknya sampai ketemu x sama dengan berapa ya. Di ruas kiri hanya ada x saja, di ruas kanan hanya ada y saja, tidak ada x-nya. Oke. Maka langkahnya pertama
3x plus 4 ini penyebutnya kita kalikan ke sini ya, kita kalikan ke y-nya. Ya, pindah ruas ke sini. Nah, sehingga diperoleh y dikali 3x plus 4 sama dengan 2x plus 5. Kemudian y-nya dikalikan ke 3x plus 4-nya ya, y kali 3x sama y kali 4 ya, sehingga 3xy, y kali 3x-nya 3xy, y kali 4-nya 4y, ruas kanannya 2x plus 5. Nah, sekarang kumpulkan yang ada x-nya. Kumpulkan yang ada x-nya dengan yang ada x-nya. Artinya apa? 2x-nya, ini kan ada x-nya ya. Ini ada x-nya nih. Maka 2x-nya pindah ruas saja. 2x-nya pindah ke kiri. Ya, 4y-nya pindah ke kanan. Pokoknya yang x dijadikan ngumpul dalam satu ruas, yang tidak ada x-nya dijadikan dalam ruas yang lain. Oke, nah sehingga seperti ini 2x pindah jadi min 2x plus 4y pindah jadi min 4y. Oke, kemudian nah di sini ada 3x y min 2x. Nah, sama-sama ada x-nya, kita keluarkan x-nya menggunakan sifat namanya sifat distributif. Ya, kebalikan dari ini. Kalau ini kan dikalikan gitu ya, dikalikan. Kalau ini dibalik, dikeluarkan. Yang sama dikeluarkan. X-nya keluar. 3x min 2 ya, karena ini x-nya udah keluar tinggal 2. Oke, nah sehingga diperoleh x dikali 3 y min 2 ya. Ini 3 dari asal dari sini ya, 3xy, x-nya keluar jadi tinggal 3y. Yang 2x ini x-nya keluar dari kurung ini sehingga tinggal 2 ya. Ruas kanannya ini sama dengan yang di atas, min 4y plus 5. Oke, ini x dikali 3y min 2. X dikali, nah berarti kalau tinggal cuma x saja, pengalinya pindah ruas jadi pembagi ya, menjadi 3y min 2 nya di bawah ya, 4y plus 5 min 4y plus 5 per 3y min 2. Nah ini sudah menjadi x sama dengan di ruas kiri hanya ada x saja, di ruas kanan sudah tidak ada x-nya. Sudah, berarti proses kita sudah selesai sampai sini. Sekarang kita ganti saja x-nya dengan ya f inverse x. Nah, kalau sudah sampai x ya sudah, berarti jawabannya itu ini. Tinggal diganti x-nya dengan y atau y-nya dengan x ya, maaf. Y-nya diganti x saja. Jadi min 4y plus 5 per 3y min 2. Ini kan f inverse y ya, karena x itu adalah f inverse y. Kalau diminta f inverse x ya y-nya diganti x saja. Min 4x plus 5 per 3x min 2. Selesai. Diperolehlah f inverse x gitu ya. Nah, kalau ditanyakan berapa f inverse 4 misalkan, f inverse 4 ya, nanti kalau masukin ke sini f inverse 4 berapa ya, x-nya diganti 4 di fungsi yang ini. Gitu ya. Nah, cuman kalau tadi kalau misalkan langsung ditanyakan di soalnya f inverse 4. Nah, sebenarnya kan kita tidak perlu mencari f inverse x-nya dulu ya, pakai cara yang awal-awal tadi itu. Langsung dipindah-pindah gitu aja ya. Oke. Itu untuk hari ini soal latihannya, silahkan bisa untuk latihan, bisa dikerjakan untuk latihan ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke nomor saya ya. Tidak perlu dikumpulkan, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.